Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Uli Umar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Makarim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cesar Aprianto. Di sini kami akan mempresentasikan materi pertemuan 7 tentang teori investasi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi. Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku kegiatan ekonomi untuk pembelian atau penambahan barang modal. Barang modal adalah barang-barang yang harus melalui proses produksi lebih lanjut untuk menjadi barang jadi atau barang yang siap untuk dikonsumsi. Barang konsumsi adalah barang-barang yang setiap dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau tidak memberikan pendapatan bagi yang mengkonsumsinya. Contohnya adalah mobil. Apakah mobil tersebut sebagai barang modal atau barang konsumsi? Kita bisa lihat sebelumnya digunakan untuk apa mobil tersebut. Jika mobil tersebut digunakan oleh seorang supir taksi, maka mobil tersebut dikatakan barang modal karena digunakan untuk memberikan pelayanan atau jasa bagi konsumennya. Dan jika mobil tersebut digunakan oleh seorang istri pejabat, maka disebut barang konsumsi karena mobil tersebut digunakan untuk jalan-jalan atau untuk belanja. Jenis-jenis investasi ada dua, jenis investasi sektorial, yaitu investasi terhadap barang-barang yang tahan lama, barang-barang modal. Contohnya seperti usaha dagang pakaian dan warung makanan. Yang kedua, investasi sektor finansial, yaitu investasi terhadap surat-surat barang di pasar modal, surat-surat berharga di pasar modal seperti saham, obligasi, dan lainnya. Keputusan investasi bagi seorang investor sebelum memutuskan untuk melakukan investasi, investor akan melakukan studi dari usaha yang ingin didirikan. Ada dua hal penting yang selalu jadi bahan pertimbangan. Yang pertama, suku bunga, biaya yang ditanggung oleh investor karena ia meminjam dari bank. Untuk itu, investor harus membandingkan dengan pendapatan yang ia akan terima. Yang kedua, ada rate of return, tingkat pendapatan dari modal yang telah diinvestasikan oleh investor. Keputusan yang dapat diambil setelah membandingkan antara rate of return dengan bunga. Dalam investasi finansial, seorang investor akan melakukan investasi dengan cara melihat bunga yang diperoleh dari obligasi ataupun dividen yang diperoleh dari saham dan ekspektasinya terhadap harga saham di masa yang akan datang. Bila rate of return lebih besar dari bunga, maka investasi akan dilakukan. Bila rate of return sama dengan bunga, maka investasi dapat dilakukan atau tidak, tergantung dari prospek usaha itu di masa yang akan datang, serta keyakinan investor. Bila rate of return lebih kecil dari bunga, maka investasi tidak dapat dilaksanakan. Hubungan marginal efficiency of capital dengan suku bunga. Marginal efficiency of capital adalah nilai pendapatan yang diperoleh dari investasi. Seorang pengusaha akan melakukan investasi apabila MAC dari investasi yang ingin dilakukan lebih besar dari suku bunga pinjaman. Marginal efficiency of investment. Kurva investasi May diasumsikan bahwa harga barang modal tidak mengalami kenaikan, sehingga ketika suku bunga turun, produsen akan menaikkan investasinya. Namun pada saat suku bunga turun, semua produsen ingin menaikkan investasinya, sehingga akan menaikkan permintaan akan barang modal. Dengan naiknya permintaan barang modal akan menaikkan harga barang modal dan investasi akan turun kembali. Hubungan kurva May ini membagi dua kurva May. Kurva May menunjukkan hubungan nilai investasi yang terjadi dengan tingkat bunga. Kurva May menunjukkan hubungan nilai investasi yang terjadi dengan tingkat bunga pada harga barang modal yang tetap walaupun tingkat bunga berubah. Pelaksanaan investasi.
pemerintah public investment. Investasi ini pemerintah umumnya dilakukan tidak dengan untuk mendapatkan keuntungan saja, tetapi tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya jalan raya, irigasi, rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang kedua ada swasta atau private investment. Kegiatan investasi yang dilakukan oleh swasta dan dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang didorong adanya penambahan pendapatan. Yang ketiga ada pemerintahan dan swasta. Jenis investasi yang dilakukan oleh publik maupun swasta ialah investasi luar negeri. Investasi luar negeri terjadi dari selisih antara ekspor dan impor. Kapasitas produksi nasional KOR, IKOR. Kapasitas produksi nasional. Bagaimanakah peranan investasi terhadap kapasitas produksi nasional? Investasi adalah aktivitas ekonomi baik penambahan faktor produksi maupun yang berupa peningkatan kualitas faktor produksi. Investasi ini akan memperbesar pengeluaran masyarakat yang kemudian diperkuat oleh efek multiplier yang akhirnya akan memperbesar pendapatan nasional. Selanjutnya masalah KOR dan IKOR. Pendapatan nasional akan berubah jika besarnya investasi mengalami perubahan seberapa besar investasi yang harus ditambahkan kepada masyarakat agar supaya pendapatan dapat dinaikkan dengan jumlah tertentu. Hal ini adalah tergantung dari besarnya KOR, Capital Output Ratio, yaitu suatu angka yang menyatakan perbandingan rasio antara besarnya investasi, modal kapital, stok nasional, dengan besarnya hasil produksi nasional. Formulasi tentang besarnya KOR adalah sebagai berikut, di mana K sama dengan jumlah investasi yang diperlukan, dan Q sama dengan besarnya hasil produksi nasional yang ingin dicapai dengan investasi. Kapasitas produksi nasional KOR, IKOR. Bila mana yang dibandingkan itu adalah tambahan investasi dengan tambahan pendapatan, maka ditentukan nilai dari IKOR, Incremental Capital Output Ratio. Untuk menghitung besarnya kapasitas produksi nasional digunakan KOR sebagai berikut. Kapasitas produksi nasional KOR, IKOR. Besarnya penyusutan dinyatakan dengan presentase D. Jika besarnya kapasitas produksi nasional pada suatu tahun adalah K, maka besarnya penyusutan kapasitas produksi pada suatu tahun adalah DK. Pada akhir tahun, kapasitas produksi nasional menjadi. Selanjutnya, kapasitas produksi masyarakat pada tahun berikutnya jika tidak ada investasi baru dengan sendirinya adalah tetap, yaitu 1 dikurang D dalam kurung K. Jumlah hasil produksi di dalam tahun berikutnya adalah Q sebagai berikut. Untuk menghitung besarnya pertambahan kapasitas produksi nasional, digunakan IKOR, yaitu sebagai berikut. Besarnya penyusutan pada umumnya dinyatakan dengan presentase D, bila mana besarnya kapasitas produksi nasional pada suatu tahun adalah K, maka besarnya penyusutan kapasitas produksi pada suatu tahun adalah DK. Bila mana ada penambahan investasi baru, maka segitiga K per IKOR, sehingga kapasitas produksi dalam 2 tahun menjadi. Teori akselerasi, hubungan antara pendapatan nasional dan teori investasi. Hubungan antara pendapatan nasional dan teori investasi. Pengertian teori akselerasi. Teori investasi yang didasarkan pada hubungan yang kaku di antara jumlah barang modal, capital stock, dengan tingkat pendapatan nasional yang dapat dihasilkan. Menurut teori ini, rasio antara nilai stok modal dengan nilai produksi yang dapat dihasilkan adalah tetap. Teori ini pada awalnya dikembangkan oleh Bickerdyke dan J.M. Clark pada tahun 1910 dan menjadi semakin populer setelah Keynes menerbitkan buku The General Theory. Hanson dan Samuelson telah mengembangkan lebih lanjut teori tersebut untuk menerangkan sebab-sebab dari konjungtur.
Hubungan di antara pertambahan, produksi, dan investasi. Pada setiap periode, investasi tidak akan menambah barang modal sebanyak nilai investasi tersebut. Sebagian dari investasi dilakukan untuk menggantikan barang modal yang telah didepresiasikan dan tidak digunakan lagi. Misalkan, bahwa perbelanjaan agregat di masa depan diramalkan akan melebihi EPT. Kenaikan agregat menyebabkan perekonomian perlu memproduksikan barang dan jasa bernilai YT-1, di mana YT plus 1 lebih besar dari YPT. Untuk menyederhanakan analisis, misalkan pula di antara tahun T dan buka kurung T-1 tutup kurung tidak terdapat modal yang didepresiasikan. Hubungan di antara pertambahan produksi dan investasi. Investasi yang berlaku pada suatu tahun tertentu, LT, biasanya lebih besar dari depresiasi yang berlaku, DT. Akibatnya investasi yang terus-menerus dilakukan pada masa lalu akan menyebabkan suatu akumulasi stok modal tertentu, yaitu pada tahun T nilai stok modal tersebut adalah KT. Kemampuan stok modal ini akan menghasilkan produksi nasional, ditentukan oleh rasio modal produksi yaitu W. Hubungan di antara stok modal KT dan produksi nasional yang dapat diciptakan, YPT, dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut. KT sama dengan WYPT. YPT adalah nilai maksimum dari pendapatan nasional yang dapat diciptakan oleh barang modal yang bernilai KT. Hubungan antara pendapatan nasional dan teori investasi, akselerator variabel. Teori akselerasi telah membantu untuk memahami mengapa tingkat investasi dari suatu periode ke periode lainnya sangat tidak stabil dan menjadi salah satu sumber dari konjungtur. Tetapi teori ini gagal untuk menerangkan dengan baik sifat hubungan di antara investasi dengan pengembangan pendapatan nasional. Attention, menurut teori ini, apabila ada perbedaan di antara stok modal yang tersedia di mana yang pertama lebih besar dari yang kedua, maka investasi yang berlaku tidaklah serta-merta, tetapi akan berlangsung selama beberapa tahun. Kelemahan penting dari teori akselerasi. Wujud dari permisalan utamanya yang menyatakan bahwa rasio atau perbandingan di antara stok modal dan pendapatan nasional adalah tetap. 2. Stok modal yang tersedia selalu digunakan secara sepenuhnya dan jika tidak mencukupi, perusahaan akan melakukan investasi yang diperlukan sehingga pada tahun yang sama, semua barang modal yang diperlukan dapat dibeli, dipasang, dan mulai beroperasi. Latihan soal. Nomor 1, jelaskan apa peranan IKOR dalam perencanaan ekonomi makro. Jawabnya, bentuk investasi yang bersifat padat, karva yang kurang memerlukan banyak modal. IKOR-nya relatif lebih rendah dari di lain pihak. Investasi yang bersifat padat, modal yang banyak memerlukan modal. IKOR-nya lebih besar. B. Umur ekonomi investasi. Investasi yang masa manfaatnya panjang biasanya memerlukan jumlah modal yang diinvestasikan juga besar karena masa pengembalian modalnya memerlukan waktu yang panjang, maka IKOR akan semakin besar, tetapi sebaliknya untuk investasi yang masa manfaatnya pendek, IKOR-nya akan kecil pula. A. Pemanfaatan kapasitas produk. Untuk investasi yang pemanfaat kapasitas produksinya rendah berarti terdapat kapasitas yang menganggur, maka dengan jumlah investasinya yang besar. Yang besarnya diperoleh output yang kecil. B. Ekonomi biaya tinggi. Untuk ekonomi biaya tinggi adalah budaya kerja boros, prosedur kerja yang terbelit-belit, pungutan liar yang membangun perusahaan, kerusakan sarana transportasi. Nomor 2, apa saja kelemahan dari teori akselerasi? Jawabnya A. Wujud dari permisalan utamanya yang menyatakan bahwa rasio atau perbandingan di antara stok modal dan pendapatan nasional adalah tetap.
B. Stok modal tersedia selalu digunakan secara sepenuhnya dan tidak mencukupi perusahaan akan melakukan investasi yang diperlukan sehingga pada tahun yang sama semua barang modal yang diperlukan dapat dibeli, dipasang, dan mulai operasi. Soal nomor 3. Jika tidak ada kegiatan investasi, apakah akan pengaruh dalam pertumbuhan pendapatan nasional? Jawabannya, jika tidak ada kegiatan investasi, akan pengaruh dalam pertumbuhan pendapatan nasional karena investasi itu sendiri mempengaruhi produksi negara tanpa adanya investasi. Produksi kekurangan sumber daya modal sehingga kegiatan produksi menurun dan pendapatan negara juga terpengaruhi dengan tidak adanya investasi yang akan kekurangan baik sumber dana untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pada tiap tahunnya. Selanjutnya, seorang pengusaha mebel ingin membeli mesin seharga 15 juta. Diperkirakan mesin tersebut dapat dipergunakan selama 6 tahun. Setelah itu dianggap tidak layak lagi untuk dipergunakan. Harga jual pada akhir tahun ke-6 diperkirakan 2.500.000. Perkiraan hasil bersih untuk tahun pertama 3 juta, tahun kedua, ketiga, dan seterusnya adalah 4 juta, 6 juta, 5 juta, 3 juta, 2 juta, dengan suku bunga 10%. Hitunglah dan jelaskan apakah proyek tersebut menguntungkan untuk dilaksanakan. Jawabannya, depresiasi sama dengan harga awal dikurang estimasi waktu. 15 juta dikurang 2.500.000 dibagi 6 sama dengan 12.500.000 dibagi 6 sama dengan 2.083.333,3. Mencari kas bersih tahun pertama, IT ditambah depresiasi sama dengan 3 juta ditambah 2.083.333,3 sama dengan 5.083,333,3. Tahun kedua 4 juta ditambah 2.083.333,3 sama dengan 6.083.333,3. Tahun ketiga 6 juta ditambah 2.083.333,3 sama dengan 8.083.333,3. Tahun keempat 5 juta ditambah 2.083.333,3 sama dengan 7.083.333,3. Tahun kelima 3 juta ditambah 2.083.333,3 sama dengan 5.083.333,3. Tahun ke-6 2 juta ditambah 2.083.333,3 sama dengan 4.083.333,3. Diskon faktor rumus sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 ditambah persen tutup kurung dikali N. Suku bunga sama dengan 10% dan N sama dengan jumlah tahun. Tahun pertama 1 dibagi buka kurung 1 ditambah 0,1 dikali 1 sama dengan 0,909. Tahun kedua 1 dibagi buka kurung 1 ditambah 0,1 tutup kurung dikali 2 sama dengan 0,826. Tahun ketiga 1 dibagi buka kurung 1 ditambah 0,1 dikali 3 sama dengan 0,751. Tahun keempat 1 dibagi buka kurung 1 ditambah 0,1 tutup kurung dikali 4 sama dengan 0,682. Tahun kelima 1 dibagi buka kurung 1 ditambah 0,1 tutup kurung dikali 5 sama dengan 0,620. Tahun ke-6 1 dibagi buka kurung 1 ditambah 0,1 dikali 6 sama dengan 0,564. PV kas bersih. PV kas bersih sama dengan kas bersih dikali diskon faktor tutup kurung. Tahun pertama 5.083.333,3 dikali 0,909 sama dengan 4.620.749,96.
Tahun kedua 6.083.333,3 dikali 0,826 sama dengan 5.024.833,30. Tahun ketiga 8.083.333,3 dikali 0,751 sama dengan 6.070.583,30. Tahun keempat 7.083.333,3 dikali 0,682 sama dengan 4.837.916,14. Tahun kelima 5.083.333,3 dikali 0,620 sama dengan 3.151.666,64. Tahun ke-6 4.083.333 dikali 3 sama dikali 0,564 sama dengan 2.303.000. 2.303.000. Payback period. Investasi awal 15 juta dikurang kas bersih tahun pertama. 15 juta dikurang 5.083.333,3 sama dengan 9.916.666,7 dikurang kas bersih tahun kedua. 9.916.666,7 dikurang 6.083.333,3 sama dengan 3.833.333,4. Perhitungannya hanya sampai kas bersih tahun kedua saja karena hasil akhirnya sudah tidak bisa lagi dikurangi oleh kas bersih tahun ketiga. Payback period 3.833.333,4 dibagi 8.083.333,3 dikali 1 tahun sama dengan 5,6 bulan atau sama dengan 6 bulan. Net present value NPV dengan faktor diskonto 10%, rumusnya sama dengan IT dikali DV. Tahun ke-1 3 juta dikali 0,909 sama dengan 2.727.000. Tahun kedua 4 juta dikali 0,826 sama dengan 3.304.000. Tahun ketiga 6 juta dikali 0,751 sama dengan 4.506.000. Tahun keempat 5 juta dikali 0,682 sama dengan 3.145.000. Tahun kelima 3 juta dikali 0,620 sama dengan 1.860.000. Tahun ke-6 2 juta dikali 0,864 sama dengan 1.128.000. Total PV sama dengan 16.940.000. Investasi awalnya 15 juta, maka NPV 1 sama dengan 16.940.000 dikurang 15 juta sama dengan 1.940. NPV bernilai positif, maka NPV 2 harus mendapatkan hasil negatif menggunakan metode coba-coba. Faktor diskonto sama dengan 25%. Tahun pertama 3 juta dikali 0,5 sama dengan 2.400.000. Tahun kedua 4 juta dikali 0,64 sama dengan 2.560.000. Tahun ketiga 6 juta dikali 0,512 sama dengan 3.072.000. Tahun keempat 5 juta dikali 0,409 sama dengan 2.045.000. Tahun kelima 3 juta dikali 0,327 sama dengan 981.000. Tahun ke-6 2 juta dikali 0,262 sama dengan 524.000. Total PV-nya sama dengan 11.582.000. Investasi awalnya 15 juta, NPV 2-nya 11.082.000 dikurang 15 juta sama dengan 3.418.000. NPV 2 bernilai negatif, maka ketentuannya sudah diselesaikan. Maka selisih bunga sama dengan 25% dikurang 10% sama dengan 15%. Selisih PV-nya 16.940 dikurang 15 juta sama dengan 1.940.000. IRR internal rate of return. IRR buka I
I1 ditambah NPV-RR dibagi dibagi TPF RR dikurang TPF RT buka kurung I1 dikurang I2 tutup kurung. 10% ditambah 1.940.000 dibagi 5.358.000 dikali buka kurung 25% dikurang 15% sama dengan 0,1 ditambah 0,362 dikali 15% sama dengan 15,43%. Hal ini dinyatakan layak karena nilai IRR yang didapatkan lebih besar dari tingkat keuntungan pertama yaitu 15,43%. Lebih besar 10% investasi ini juga memberikan keuntungan akibat IRR yang dihasilkan lebih besar dari tingkat keuntungan pertama. Probability Index atau PI. PI sama dengan PF of cash flow dibagi investasi 16.940 dibagi 15 juta sama dengan 1,129. Besarnya investasi pada suatu tahun di negara A adalah sebesar 300 miliar rupiah. Sedangkan tambahan output yang diperoleh dari hasil penanaman investasi itu adalah sebesar 60 miliar rupiah. Jawab. Rumus perhitungan IKOR ini diartikan sebagai banyaknya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit output. IKOR sama dengan I per segitiga Y sama dengan 300 miliar rupiah per 60 miliar rupiah sama dengan 5 juta rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan nilai uang, maka untuk menaikkan barang dengan nilai 1 juta rupiah, maka dibutuhkan investasi sebesar 5 juta rupiah. Berikutnya adalah besarnya investasi pada suatu tahun di negara Malaysia adalah sebesar 900 miliar rupiah. Sedangkan tambahan output yang diperoleh dari hasil penanaman investasi itu adalah sebesar 30 miliar rupiah. Jawab. Rumus perhitungan IKOR ini diartikan sebagai banyaknya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit output. IKOR sama dengan I per segitiga Y sama dengan 900 miliar rupiah per 30 miliar rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.